Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami terkait 22 pertanyaan tentang studi case Volkswagen Pesan Company untuk mata kuliah praktikum manajemen usaha kami. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada Kak Rajib Zain, Farah Maulida, Cindy Puspadanti, Gitarinda Devi, dari Wahyu Muhammad, Bunga Bella Agina, dan yang terakhir Najwan Adi Wijaksono. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang pertama yaitu soal yang pertama, jika Volkswagen memutuskan untuk menambah peralatan pengolahan, outlet apa yang bisa digunakan Volkswagen untuk memasarkan produknya? Jawabannya, jika Volkswagen memutuskan untuk menambah peralatan pengolahan, maka outlet yang mungkin digunakan Volkswagen untuk memasarkan produknya adalah outlet modern yang dikhususkan untuk menjual berbagai jenis olahan kemiri. Outlet modern ini itu seperti outlet dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, atau grosir yang berbentuk perpelakan. Lalu di era modern ini, sudah ada media sosial yang bisa digunakan sebagai sarana promosi yang bisa berinteraksi dan bisa menjangkau lebih banyak konsumen sehingga perusahaan bisa meningkatkan penjualan dengan cara yang lebih efisien. Selain itu, perusahaan juga dapat memonitor secara rinci mengenai pelanggan mereka sehingga perusahaan bisa menghasilkan produk sesuai keinginan konsumen. Yang kedua yaitu sebutkan dua kemungkinan jenis organisasi bisnis yang sesuai untuk Volkswagen Company dan berikan dua keuntungan dan dua kerugian untuk setiap jenis organisasi tersebut. Jawabannya, jenis organisasi yang sesuai dengan perusahaan kemiri Volkswagen adalah firma dan perseroan komanditer atau CV. Firma adalah suatu bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan secara bersamaan. Firma terdiri dari anggota yang minimal sebanyak dua orang, dan setiap anggota firma itu memiliki tanggung jawab penuh atas badan usaha ini. Kelebihan dari firma yaitu pembuatannya yang cukup mudah, modal perusahaannya juga besar karena ada iuran dari berbagai anggota. Kemudian keputusan firma didasarkan dari pertimbangan seluruh anggota, semua pemilik modal aktif ikut mengelola perusahaan, dan adanya pembagian kerja sehingga kemampuan manajemen firma lebih efektif dan juga lebih efisien. Namun, firma ini mempunyai beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, semua anggota firma itu bertanggung jawab pada utang perusahaan. Dan kemudian apabila ada kerugian itu ditanggung secara bersamaan oleh semua anggota, termasuk jika diperlukan penggunaan kekayaan pribadi untuk menutupi kerugian. Tidak ada pemisah antara kekayaan firma atau kekayaan pribadi. Jadi apabila ada kerugian, nanti harta milik pribadi itu bisa bisa disita. Kelangsungan firma tidak terjamin karena firma akan bubar jika ada anggota yang keluar dan akan menimbulkan perselisihan jika pembagian keuntungannya kurang adil. Sedangkan perseroan komanditer atau CV itu merupakan suatu badan usaha alternatif yang memiliki permodalan yang terbatas dan didirikan atas kerjasama dua orang yang atau lebih yang bertanggung jawab mengatur perusahaan. Keuntungan jenis organisasi bisnis ini yaitu proses pendiriannya mudah dan lebih mudah untuk memperoleh kredit. Kerugian dari jenis organisasi bisnis ini yaitu kelangsungan hidup tidak menentu dikarenakan banyak tergantung pada sekutu aktif yang bertindak sebagai pemimpin dan tanggung jawab para sekutu komanditer yang terbatas, membuat semangat untuk memajukan perusahaan. Dan yang ketiga yaitu salah satu pertimbangan terpenting yang harus dilakukan oleh para petani kemiri adalah keputusan untuk mengganti pohon kemiri asli dengan varietas pohon yang lebih baik.
pohon kemiri asli menghasilkan sekitar 750 lbs per hektar pohon. Pohon kemiri yang varietas baru dapat menghasilkan sekitar 1.250 lbs per ekre. Pohon baru membutuhkan waktu 7 tahun untuk memulai memproduksi kemiri. Berapa tahun yang diperlukan untuk menutup atau memulihkan investasi dalam mengganti pohon asli dengan pohon varietas baru. Dengan asumsi rata-rata 3 dolar per LB, biaya $3.000 untuk mengganti pohon asli dengan varietas pohon yang lebih baik. Nah, jawabannya yaitu yang pertama ini ada penerimaan kemiri asli per tahun sejumlah 750 lbs per hektar pohon dikali dengan $3. Hasilnya yaitu $2.250. Kemudian penerimaan kemiri varian baru per tahun yaitu 1.250 lbs. Payback period penggantian pohon yaitu biaya investasi dibagi dengan penerimaan kemiri varian baru. Hasilnya biaya investasi senilai $3.000 dibagi dengan penerimaan kemiri varian baru yaitu $3.750 sama dengan 0,8 tahun. Jadi kesimpulannya, waktu yang dibutuhkan untuk menutup atau memulihkan investasi penggantian pohon asli dengan pohon varietas baru didapatkan dari awal tahun produksi pohon kemiri, ditambah hasil perhitungan payback period penggantian pohon, yaitu 7 ditambah 0,8, sama dengan 7,8 tahun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya bagi membangun bisnis yang sukses adalah mengumpulkan tim spesialis. Lalu tim spesialis apa yang dibutuhkan yang harus dimiliki oleh Brian and Brianna dalam tim produksi dan manajemen mereka. Nah, yang pertama itu ada spesialis dalam ahli tanah, kemudian juga bisa dari budidaya tanaman kemiri, khususnya kemiri ya, karena di sini kan bahas kemiri, kemudian dari hama dan penyakit, dan yang terakhir dari segi ekonominya. Next. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan. Jika Volkswagen tetap melakukan pengembalaan sapi ini, berapa total kerugian yang harus didapat? Jadi jawabannya adalah 50 pon per hektar per tahun, atau kalau 5 tahun berarti 250 pon. Lalu berapa kerugian pendapatan dari operasi kemiri akibat pengembalaan ternak? Total kerugiannya itu 3 pon dikali 5 tahun ya. Jadi 150 untuk per tahun. Per 5 tahunnya. Oh, sorry. $150 ini didapat dari $3 dikali dengan 50 pon, karena total kerugiannya itu secara unit 50 dan secara price-nya itu $3. Kemudian berapa berat total yang harus dihasilkan dari ternak sapi untuk bisa mengimbangi kerugian operasi dari kemiri? Ini kita pakai perbandingan terbalik. Jadi untuk hewan ternaknya itu harus 100 pon minimal. Maksimal 100 pon ya untuk menutupi kerugian. Kemudian jika Volkswagen ini mengembalakan 1 ekor per hektar dalam area pohon kemiri, berapa pon yang harus diperoleh setiap saat digembalakan? Jadi 1 ekor sapi itu menghasilkan minimal 2 pon ya, sehingga kalau bisa di atas 2 pon untuk bisa memperoleh hasil yang lebih baik. Kemudian keuntungan dari mengembalakan sapi di samping juga
berbudidaya kemiri adalah sebagai diversifikasi usaha. Kalau bahas diversifikasi usaha pasti akhirnya adalah meminimalisir risiko dan menambah revenue stream. Oke, lanjut kerugian dari mengembala sapi dibandingkan kemiri tentu adalah menambah biaya operasional ya, karena dari kemirinya saja sudah tinggi biaya operasionalnya, apalagi ditambahkan dengan mengembalakan sapi. Nah, sebutkan 5 badan regulator yang potensial yang mungkin berinteraksi dengan produsen kemiri ini. Jadi ada Kementerian Pertanian untuk membahas terkait mungkin sertifikasi benih dan lain sebagainya. Kemudian Kementerian Agraria terkait dengan lahan, pemerintah daerah untuk secara regulasinya. Kemudian ada mungkin kalau di Indonesia ini BPOM ya. Kalau di negara lain pasti ada istilah lainnya. BPOM tentu untuk bagaimana hubungan dengan konsumennya, apakah konsumen bisa memakai produk kemiri ini atau tidak gitu. Dan yang terakhir adalah Kementerian Hukum untuk membahas terkait regulasi-regulasi yang diperlukan. Oke, next. Baik, berikutnya yaitu ada informasi untuk menjawab pertanyaan nomor 7 sampai 13. Nomor 7, langkah awal dalam mengevaluasi perubahan dalam operasi dapat menentukan pendapatan yang diproyeksikan untuk perusahaan. Gunakan informasi di atas untuk menghitung pendapatan yang diproyeksikan. Lihat halaman R12 untuk menentukan pengeluaran. Yang pertanyaan pertama yaitu berapa proyeksi pendapatan kemiri mereka? Proyeksi pendapatan kemiri didapat dari 250.000 dikali $3 sama dengan $750.000. Pertanyaan yang kedua, berapa total biaya langsung per hektar? Total biaya langsung per hektar didapatkan dari penjumlahan antara pupuk, bahan kimia tanaman, biaya pengeringan, penyewaan khusus, tenaga kerja sewaan, keperluan, konsultan, pemasaran, energi irigasi, minyak bakar, perbaikan, dan biaya operasional. Sehingga didapatkan total biaya langsung per hektar adalah $1.391,33. Pertanyaan yang ketiga yaitu berapa total biaya overhead per hektar? Total biaya overhead per hektar didapatkan dari pajak real estate ditambah asuransi pertanian, ditambah iuran dan biaya profesional, ditambah depresiasi mesin, ditambah depresiasi bangunan, dan ditambah biaya overhead yang lain. Sehingga total biaya overhead per hektar adalah $434,27. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, berapa total biaya per hektar? Total biaya per hektar didapat dari total biaya langsung ditambah total biaya overhead, sehingga didapat $1.391,33 ditambah $434,27, sehingga hasilnya adalah $1.825,60. Pertanyaan selanjutnya, berapa total biaya untuk perkebunan? Total biaya untuk perkebunan didapat dari total biaya dikali luas perkebunan, yaitu $1.825,60 dikali 210 hektar, sehingga didapatkan hasil $383.376. Dan pertanyaan terakhir untuk nomor 7 adalah berapa pendapatan bersih untuk perkebunan? Pendapatan bersih untuk perkebunan didapatkan dari pendapatan yang diterima dikurangi total pengeluaran, sehingga didapatkan $3.352,38 dikurangi $1.825,60, sehingga hasilnya adalah $1.526,78. Selanjutnya, pertanyaan nomor 8. Brian dan Brianna berpikir jika mereka akan melakukan investasi dalam peralatan pemrosesan, mereka akan dapat menjual kacang pecahan kupas mereka seharga $10 per lb. Berapa pendapatan marginal per pon kacang pecahan kupas yang akan diterima pertanian jika mereka menambahkan kapasitas pemrosesan? Dibutuhkan 2 pon pecahan yang tidak dikupas sama dengan 1 pon pecahan yang dikupas. Jawabannya diketahui kacang pecahan tidak dikupas ada 250.000 lbs dan harga kacang pecahan kupas adalah $10 per lb. Kacang pecahan kupas 250.000 dibagi 2 sehingga ada 125.000 lbs. Pendapatan
kacang pecan kupas adalah $10 dikali 125.000, sehingga didapatkan hasil $1.250.000. Selanjutnya pendapatan marginal yang didapatkan adalah $1.250.000 dikurangi $375.000, yang dimana $375.000 ini didapatkan dari pendapatan kacang pecan kupas yang awal, yaitu $125.000 dikali $3. Kemudian hasilnya yaitu $875.000 dibagi dengan $125.000 sehingga didapatkan $7. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 9. Mereka berpikir bahwa biaya variabel tambahan untuk operasi tenaga kerja dan operasi mesin akan menjadi $1,70 per pon kacang pecan yang dikupas. Jika pertanian berjalan ke arah ini, Foxstat percaya bahwa mereka harus mendapatkan tambahan $1,50 per pon kacang pecan yang dikupas untuk risiko mereka dan menambah tenaga kerja di pihak mereka. Berapa banyak pendapatan marginal yang dapat disumbangkan untuk membayar biaya tetap? Jawabannya, yang pertama ada biaya variabel tambahan, yaitu $1,70 per LB kacang pecan kupas. Harga kemiri sama dengan $10, pendapatan sama dengan $10 dikali 125.000 sehingga didapatkan hasil $1.250.000. Kemudian ada tambahan $1,50 per LB kacang pecan kupas sehingga didapatkan pendapatan marginal sama dengan $1,50 per pon, dan total pendapatan marginal didapatkan hasil $125.000 dikali $1,50 sehingga hasilnya adalah $187.500. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk nomor 10, pertanyaannya berapa banyak uang tunai yang harus disumbangkan Foxstat setiap tahun untuk biaya tetap? Jawabannya didapatkan dari pajak real estate sebesar $15, biaya asuransi pertanian $69,29, biaya tenaga kerja $5,95, biaya penyusutan mesin $324,63, depresiasi bangunan $5,89, dan biaya lainnya $13,48, yang dimana biaya tadi dijumlahkan dan dapatkan total sebesar $434,27. Nomor 11, berapa banyak utang yang dapat didukung oleh Foxstat dengan pendapatan ini? Banyaknya hutang yang harus dibayar terdiri dari kewajiban antara kewajiban jangka panjang dan kewajiban lancar, yang dimana pada tahun 2017 adalah sebesar 419,38 sedangkan pada tahun 2018 adalah sebesar 414,287. Nomor 12, sebutkan 4 faktor risiko yang harus dipertimbangkan oleh Foxstat jika mereka melakukan hal tersebut. Faktor risikonya terdapat 4. Yang pertama, risiko penurunan saham. Yang kedua, beban keuangan perusahaan. Yang ketiga, ada risiko pelunasan hutang. Dan yang keempat, beban pengeluaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya nomor 13, sebutkan 4 faktor penghargaan yang harus dipertimbangkan oleh Foxstat jika mereka melakukan ini. Jawabannya yang pertama itu peningkatan hasil produksi yang telah dicapai oleh petani. Yang kedua, pekerjaan telah diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Yang ketiga, pencapaian tujuan secara maksimal. Dan yang terakhir, pekerjaan dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai yang ditargetkan. Selanjutnya nomor 14. Aspek penting dari manajemen adalah memastikan bahwa semua karyawan dan orang yang mengunjungi lokasi peternakan tetap aman. Sebutkan 5 bahaya keamanan yang harus dipertimbangkan oleh petani kacang pecan saat mengelola karyawan mereka. Jawabannya yang pertama, bahaya terluka akibat menggunakan alat-alat pertanian seperti traktor, cangkul, dan lain-lain. Yang kedua, bahaya terjatuh akibat adanya struktur tanah yang tidak rata yang dapat mengakibatkan karyawan dan petani terjatuh. Yang ketiga, bahaya tertimpa reruntuhan dari ranting pohon dan terkena gigitan hewan yang berbisa. Yang keempat, bahaya tertimpa reruntuhan. Yang keempat, dehidrasi akibat cuaca yang tinggi dan karyawan serta petani yang kurang minum air putih. Yang nomor 15, sebutkan 6 kemungkinan bahaya produksi alami untuk produksi kacang pecan. Yang pertama,
Satu, bahaya dalam bahan baku seperti bahan yang mudah terbakar yang dapat menimbulkan alergi, bahan iritan, karsinogen, radioaktif, serta proses kerja. Yang kedua, bahaya biologis dan mikrobiologis yang dapat mengakibatkan keracunan atau infeksi. Yang ketiga, kekeringan yang dapat menyebabkan kegagalan panen dan erosi tanah. Bencana alami ini menyebabkan kegagalan panen dan erosi tanah yang dimana akan membuat tanah itu menjadi terkikis dan menyebabkan bencana lain yaitu seperti banjir. Yang keempat, fenomena alam seperti banjir yang dapat menyebabkan banyak kerugian dalam produksi kacang pecan. Fenomena banjir menyebabkan banyak kerugian, salah satunya menyebabkan produktivitas suatu tanaman menurun. Selain itu, banjir juga dapat membawa hama dan penyakit dari satu tempat ke tempat lain yang menyebabkan kegagalan produksi atau pertumbuhan suatu tanaman. Yang kelima, bahaya obat-obatan pada tanaman yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat menyebabkan gangguan metabolisme serta fungsi organ. Yang keenam, terjadinya cuaca ekstrim yang menyebabkan tanaman sulit untuk beradaptasi dalam pertumbuhannya dan produksinya akibat cekaman perubahan iklim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah nomor 16. Soalnya adalah sebutkan 6 kemungkinan bahaya produksi buatan manusia terhadap operasi kacang pecan. Yang pertama adalah penurunan produktivitas lahan akibat pengolahan lahan yang kurang tepat. Kemudian yang kedua adalah kecelakaan kerja akibat kelalaian dalam penggunaan alat-alat produksi. Kemudian yang ketiga ada pencemaran udara akibat zat dan polutan dari hasil kegiatan manusia yang dapat mengganggu proses fotosintesis dan menyebabkan penurunan produksi tanaman. Kemudian yang keempat ada pencemaran air dan tanah akibat kegiatan dari manusia juga yang dapat memunculkan penyakit dan menghambat pertumbuhan tanaman sehingga dapat menurunkan produksi tanaman. Kemudian yang kelima ada penyebaran wabah penyakit yang dapat menghambat produktivitas pekerja menurun. Kemudian yang terakhir ada instalasi alat, bangunan, dan juga gudang yang tidak diperhatikan dengan benar sehingga dapat menyebabkan kegiatan produksi terhambat. Kemudian selanjutnya adalah nomor 17. Apa 4 cara yang mungkin mereka dapat berpotensi meningkatkan pendapatan mereka? Yang pertama adalah perawatan pohon kemiri yang efektif sehingga dapat meningkatkan hasil produksi dari pohon kemiri dan dapat meningkatkan pendapatan dari perusahaan. Kemudian yang kedua adalah mempekerjakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki etos kerja yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah memperkecil biaya operasional sehingga pengeluaran dapat ditekan. Kemudian yang terakhir adalah memiliki strategi pemasaran yang tepat. Kemudian nomor 18 adalah jika Foxstart memilih untuk menambahkan pemrosesan, mereka mungkin juga mempertimbangkan untuk menambahkan promosi pemasaran konsumen. Media sosial merupakan aspek penting dalam pengembangan basis pelanggan setia untuk usaha kecil. Sebutkan 2 platform media sosial dan mengapa mereka efektif. Yang pertama adalah Instagram. Alasan mengapa Instagram dikatakan efektif untuk memasarkan produk pertanian ini adalah karena jumlah pengguna Instagram yang mencapai lebih dari 2 miliar di seluruh dunia. Selain itu, Instagram juga memiliki fitur seperti Instagram Shopping, Instagram Shop, Reels, dan juga Shopping Ads yang memungkinkan perusahaan untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Kemudian yang kedua adalah TikTok. Alasan TikTok dikatakan efektif untuk memasarkan produk pertanian ini adalah karena TikTok merupakan salah satu media sosial yang sedang booming saat ini, apalagi semenjak ada pandemi COVID-19, jumlah pengguna TikTok saat ini telah mencapai lebih dari 700 juta orang di seluruh dunia. Fitur TikTok Shop, Ads, dan live streaming pada TikTok juga dapat membantu para penjual dalam menjangkau konsumen. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk nomor 19, yaitu jika mereka memilih untuk menggunakan media sosial untuk mempromosikan merek mereka, apakah 2 atribut utama bisnis mereka yang dapat ditekankan dalam pesanan media sosial? Yang pertama adalah persepsi dan kecocokan antara merek dengan platform yang dipilih. Merek atau brand yang dipromosikan memiliki suatu manfaat dan makna tersendiri untuk konsumen. Hal ini dapat mempengaruhi nilai dari merek tersebut. Atau kebanyakan orang menyebutnya dengan brand image. Ketika konsumen dapat yakin dengan makna dari brand tersebut, maka tingkat kepercayaan akan suatu brand tersebut juga akan menjadi tinggi, dan yang akhirnya konsumen akan tertarik untuk membeli produk dari merek tersebut. Selanjutnya adalah pemahaman serta deskripsi dari produk yang mencakup hal yang diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan
atau keinginan pasar dari produk yang bersangkutan. Tidak hanya itu, kekonsistenan serta komitmen dari perusahaan yang mengeluarkan produk dengan merek tersebut secara tidak langsung dapat mempengaruhi kepuasan dari konsumen. Dan yang terakhir adalah nomor 20, jika Anda berada di tempat Volkswagen, apa yang akan Anda lakukan untuk memperluas atau meningkatkan operasi ke depannya? Untuk meningkatkan operasi bisnis ke depannya, kita dapat mengevaluasi dan mengembangkan varietas kemiri yang lebih berpotensi dan disukai oleh konsumen, serta memiliki peluang yang lebih besar dalam produksinya. Memaksimalkan produksi dari kemiri dengan memberikan pelatihan pada karyawan-karyawan yang bekerja atau memproduksi kemiri tersebut. Hal ini dapat dilakukan untuk meningkatkan kepuasan dari konsumen. Selain itu, dapat konsisten dalam memasarkan produk melalui media sosial sehingga konsumen dapat merasa nyaman dan menjadi pelanggan tetap dari produk tersebut. Baik, nomor 20 adalah nomor terakhir dari hasil diskusi yang kami presentasikan. Dengan ini, presentasi kelompok 3 juga telah selesai. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau yang tidak berkenan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.